Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kitab Ibrani ya. Silakan saudara-saudari membuka kitab Ibrani pasal 11, halaman 36 di sini ya. Baiklah, kita mulai ya. Selanjutnya kita akan membahas iman bangsa Israel. Marie kita Boka. Orang-orang Israel oleh iman menyeberangi Laut Merah. Siolarola. Mereka berjalan di tanah kering. Orang-orang Mesir juga mencoba menyeberang, tetapi mereka ditelan oleh air laut. Saudara-saudari ingat. Pada waktu itu adalah pemandangan dramatis ketika bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Ketika kita membaca Alkitab saat itu, kita menemukan Pasukan besar Mesir sedang mengejar dengan gagah perkasa. saat mereka sedang mengejar malaikat Tuhan yang semula memimpin di depan, memandu bangsa Israel. Namun pada saat itu, malaikat yang memimpin naik ke tempat tinggi di langit. Lalu malaikat Tuhan tersebut membuat suatu pemisahan. Di satu sisi gelap gulita, dan di sisi lain terang benderang. Di ketinggian langit itu, ia menjadikan pihak Mesir dalam kegelapan, sedangkan pihak Israel dalam terang. Karena adanya terang tersebut, bangsa Israel dapat terus berjalan, namun pihak Mesir berada dalam kegelapan. Karena kegelapan itu, pasukan Mesir tidak bisa berjalan. Peristiwa ini, Saudara-saudari, apakah kalian ingat siapa yang memberi izin kepada pasukan Mesir untuk mengejar tentara Israel? Sebenarnya bukan siapa-siapa. Allah kita sengaja membiarkan pasukan Mesir dan sengaja mengeraskan hati Firaun agar mengejar bangsa Israel. Mengapa Allah mengeraskan hati Firaun? Karena Tuhan hendak membinasakan Firaun. Dan juga membinasakan Mesir. Jadi ketika pasukan Mesir datang mengejar, bangsa Israel pun sangat ketakutan. Namun Musa berkata pada waktu itu, "Berdirilah teguh. Diamlah. Berdirilah teguh. Karena pasukan Mesir yang kalian lihat hari ini, kelak tak akan kalian lihat lagi." Lalu, Allah berfirman kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Ulurkanlah tongkat yang di tanganmu, supaya air laut terbelah." Musa lalu mengulurkan tongkatnya. Dan air laut pun terbelah menjadi dua. Air laut yang bergelora dan mengamuk terbelah menjadi dua bagian, sehingga bangsa Israel berjalan menyeberang di tanah kering. Dan di sebelah kiri serta kanan air laut itu menjadi dinding di sebelah kiri. Dan dinding pula di sebelah kanan. Di tengahnya hujan, di tengahnya tanah kering. Demikianlah bangsa Israel menyeberang. Bangsa Israel buru-buru menyeberang ke seberang laut. Saat bangsa Israel telah sampai ke seberang, Pasukan Mesir pun turun ke laut, hendak mengejar dan membinasakan Israel. namun tanpa disangka, ketika mereka berniat melakukan hal itu, Allah berfirman kepada Musa, "Ulurkanlah tongkatmu, supaya air laut kembali menutup." Dan menenggelamkan seluruh pasukan berkuda Mesir. Musa mengangkat tongkatnya. Air laut pun kembali menutup dan menenggelamkan pasukan berkuda Mesir. Seluruh pasukan berkuda Mesir tenggelam. Kelihatannya Firaun pun ikut tenggelam. Karena dalam Alkitab tertulis, "Aku akan menyatakan kemuliaanku atas Firaun dan pasukannya." Walaupun Alkitab tidak secara eksplisit menyatakan apakah Firaun ikut tenggelam atau tidak. Dalam drama televisi yang difilmkan, Firaun tidak digambarkan tenggelam. Tetapi kemarin atau lusa, ketika saudara kami meneliti Alkitab, ditemukan bahwa Firaun seharusnya ikut tenggelam. Dengan demikian seluruh pasukan Mesir. Tentara kerajaan tersebut menjadi mayat di tengah Laut Merah. Mayat-mayat yang ditenggelamkan oleh air bah. Inilah pemandangan dramatis yang kita lihat. Bagaimana iman kita kepada Tuhan setelah menyaksikan hal ini? Apakah kita masih takut terhadap polisi? Para polisi itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memelihara kita? Jangan takut. Ketakutan kita yang sebenarnya bukan berasal dari Tuhan, melainkan berasal dari serangan iblis terhadap kita. Jika di dalam hati kita berdebar-debar, lalu merasa takut dan gentar, Kita katakan, Iblis, inyala, Iblis, inyala. dalam nama Yesus Kristus, Roh penjagat Iblis, pergi dari sini. dengan nama Tuhan, aku menyatakan. Setelah beberapa saat, hati kita menjadi berani dan kuat. Dan kita semakin berani serta teguh untuk melakukan pekerjaan Bapa. Hormat dan kemuliaan bagi Bapa di surga dan Tuhan. Semua yang percaya pasti akan dikuatkan dan diberani. Amin.